Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 5. Demikian dikatakan, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah peribahasa yang mungkin sudah pernah kita dengar, ada dikatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ungkapan dari peribahasa ini tentu menjadi suatu motivasi dalam menjalani proses kehidupan. Jika ingin mencapai keberhasilan dan kebahagiaan, maka harus siap dan mau menderita lebih dahulu. Ada harga yang harus dibayar saat kita ingin mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Karena itu di setiap prosesnya orang percaya tentu harus mampu bersabar dan harus tabah dalam setiap pembentukan yang Tuhan kerjakan. Sambil selalu ada usaha untuk mencari Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa orang percaya perlu mencari Tuhan di dalam kehidupannya? Karena Tuhan adalah pusat dari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena tanpa Tuhan manusia tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika ada dalam usaha untuk mencari Tuhan, kita akan selalu diberi hikmat untuk memahami apa maksud dan kehendak Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu baik atau buruk? Dengan mencari Tuhan, kita ada dalam usaha untuk semakin mengenalnya, sehingga kita pun akan mengetahui tujuan dan kehendak Tuhan untuk apa kita dihadirkan di dalam dunia ini. Adapun kehendak Tuhan Allah berbeda-beda pada saat setiap orang memohon pertolongan kepadanya. Karena itu setiap manusia harus menemukan apa rencana Allah di dalam hidupnya. Itu tentu berdasarkan pengakuan dan kepercayaan sesuai dengan apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupannya. Untuk dapat dilakukan dan dipenuhi, sejatinya Tuhan tidak pernah hilang atau bersembunyi. Dia selalu ada. Tapi manusialah yang kadang terhilang karena memilih jalan yang keliru dan tidak hidup menurut jalan Tuhan. Sebagaimana dialami oleh umat Israel di dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka salah memiliki jalan karena tidak selalu ada dalam upaya untuk mencari Tuhan.
Mereka justru berusaha mencari kepentingan diri dengan memuaskan diri sendiri sebagai manusia. Hal yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya. Untuk itulah Nabi Yesaya dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan kekuatan dan menyerukan pengharapan kepada umat Tuhan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat supaya ada kerinduan, keinginan mencari Tuhan. Karena Tuhan itulah yang menjadi sumber segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang percaya tentu kita harus tetap menunjukkan kerinduan kita. Kerinduan untuk mencari, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tetap menolong dan mau melindungi hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Tuhan telah tunjukkan di tengah-tengah kehidupan umat-Nya, bahwa setiap orang membutuhkan pertolongan. Namun semuanya itu harus tetap mengakui kekuatan kemahakuasaan dari Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memampukan setiap orang memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang selalu mengingatkan kami setiap orang percaya agar kami selalu taat untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, karena melalui itulah kami dapat memperoleh pertolongan dan berkat dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali di pagi hari ini. Kuatkan kami untuk tetap menunjukkan pengakuan yang benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga di pagi hari ini buat semua anggota jemaat-Mu. Kiranya Engkau tetap melindungi, memberikan kekuatan bagi mereka-mereka yang melakukan aktivitas dan pekerjaannya di hari ini, supaya mereka tetap mampu menunjukkan yang terbaik, sehingga melalui pekerjaan itulah mereka dapat meraih berkat yang Tuhan akan berikan, menjadi sukacita di dalam kehidupan semua anggota jemaat. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa buat semua anggota jemaat, khususnya yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka dari penyakitnya, sehingga mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu memberikan pertolongan, perlindungan bagi setiap orang percaya yang memohon pertolongan dan perlindungan dari Engkau. Ya Tuhan, semua merasakan kebaikan dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh majelis yang bekerja di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, baik dalam melakukan pekerjaan setiap hari maupun dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya nama-Mu tetap dapat dimuliakan dan diagungkan. Ya Tuhan, begitu juga kami berdoa buat seluruh umat-Mu, anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, Tuhan tetap lindungi, kuatkan semua, agar tetap dapat berjalan dengan baik, dan kami hidup semua dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di pagi hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai hidup kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Shalom. Shalom. Horas, Amang, dan Inang, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, beserta seluruh punguan kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Keramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya, memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450871 atas nama Doharman Simangunsong QQ Panitia HKBP Keramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450871 atas nama Doharman Simangunsong QQ Panitia HKBP Keramat Jati. Adapun dana yang akan terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Keramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai, dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang dan Inang dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih, dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Horas. Kuasamu, kuatkan